warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Zanatunisa. Saya dari kelas 2 IATB dengan NIM akhir 063. Ya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana bahasa menciptakan persepsi kita terhadap kenyataan sehari-hari atas ungkapan hujan membawa berkah. Dalam masyarakat Indonesia, ungkapan hujan membawa berkah adalah ekspresi linguistik yang maknanya terletak pada fungsinya, yaitu menenangkan, memberi harapan, dan memaknai penderitaan. Selain itu, bahasa ini menunjukkan bagaimana masyarakat melihat realitas dari sudut pandang budaya dan keagamaan. Misalnya, hujan dalam Islam sering disebut sebagai rahmat Allah yang mendukung gagasan bahwa hujan menunjukkan kebaikan. Pengalaman ini membuat saya sadar bahwa bahasa memainkan peran penting dalam membentuk cara kita melihat dunia dan keyakinan kita tentang moralitas. Oleh karena itu, penting untuk selalu mempertimbangkan pernyataan bahasa dan mencari lebih banyak informasi untuk memahami kehidupan nyata. Kesimpulannya, bahasa seperti ungkapan hujan membawa berkah adalah bukti bagaimana kata-kata menciptakan realitas sosial yang bergantung pada fakta empiris mata. Bahasa menjadi media untuk menegosiasikan pengalaman, membentuk persepsi kolektif, dan menjaga ketahanan psikologis dalam menghadapi peristiwa yang tidak diharapkan. Ia menciptakan bukan hanya dunia yang bisa dilihat, tetapi juga dunia yang bisa dirasakan, dimaknai. Oke, di sini saya akan menjelaskan pembahasan yang berikutnya. Yang nomor 2. Bahasa dalam cerita rakyat dan pembentukan realitas. Oke, di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang selanjutnya. Bahasa dalam cerita rakyat. Dalam cerita rakyat, legenda asal-usul Gunung Serandil dan Gunung Selok. Legenda asal-usul Gunung Serandil dan Gunung Selok adalah cerita rakyat di Kebumen, Jawa Tengah, yang dipercaya sebagai tempat pertapaan para dewa dan tempat hidup makhluk gaib. Bahasa yang digunakan dalam cerita-cerita ini unik, penuh dengan metafora, personifikasi alam, dan simbol-simbol dari alam semesta. Dari sudut pandang filsafat bahasa, menarik untuk melihat bagaimana kisah-kisah ini membentuk pemahaman masyarakat tentang dunia. Sudut pandang filsafat bahasa, menarik untuk melihat bagaimana kisah-kisah ini membentuk pemahaman masyarakat tentang dunia, dan apakah bahasa yang digunakan mewakili fakta sebenarnya dan hanya menjadi deskripsi definisi yang dianggap benar. Dalam teori deskripsi, pada tahun 1905, Bertrand Russell berpendapat bahwa bahasa dapat menyampaikan fakta-fakta tentang dunia. Secara analitik, pernyataannya tidak dapat diuji atau divalidasi secara logistik, dianggap tidak bermakna. Karena tidak dapat dibuktikan secara empiris, pernyataan seperti Gunung Serandil adalah tempat bersembayamnya para leluhur sakti dan raja-raja gaib akan dianggap tidak memiliki nilai kognitif jika kita melihat legenda Gunung Serandil dari perspektif Russell. Bahasa yang digunakan dalam cerita lebih mirip dengan metodologi daripada deskripsi ilmiah. Dalam situasi seperti ini, bahasa berfungsi sebagai alat untuk menciptakan makna dan realitas budaya. Oleh karena itu, fungsi budaya dalam cerita rakyat Kebumen harus dievaluasi bukan hanya secara faktual, tetapi juga dari perannya dalam membentuk keyakinan dan perilaku sosial. Cerita ini juga mengajarkan nilai-nilai etika seperti ketekunan, rasa hormat pada alam, dan iman. Anak-anak yang dibesarkan dengan cerita Gunung Selok dan Gunung Serandil dididik bahwa tempat-tempat tertentu harus dihormati. Ya Allah. Bahwa
ada kekuatan tak kasat mata yang mengawasi manusia dan bahwa manusia tidak hidup sendiri di dunia ini. Kesimpulannya, menurut Moore, cerita Rakyat Kebumen menunjukkan bagaimana bahasa membentuk dan memperkuat realitas sosial selain merepresentasikan dunia menurut Russell. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.